Oke, teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat malam semuanya. Coba kalau yang sudah mendengar suara saya, kecuali Mbak Vika lagi di jalan ya. Saya mau tes suara, berikan reaction. Reactionnya bebas sesuai dengan suasana hati masing-masing. Kalau saya sekarang lagi senang aja deh. Love, sarangi, gitu ya. Ayo Mbak Suki. Saya panggilnya Mbak Suki aja ya, atau apa nih? Boleh, boleh Bu, boleh, boleh. Kadang di kampus tuh dipanggil Lilis, kadang Sugi, kadang Lis, macam-macam Bu. Oke, boleh silakan lah. Makasih Mbak Desi. Mbak Desi kenapa lagi senyum-senyum atau ngantuk gitu ya? Sip. Nah, jadi karena ya Mbak Suki reaksinya gimana? Lagi gimana nih suasana hatinya nih? Di ini aja boleh yang ini Eh, atau boleh kasih jempol atau kasih senyum. Asal jangan dikasih reaction yang apa ya? Ini nih. Kalau yang reaction ini, aduh jangan lah ya. Berarti kita lagi sakit gitu. Nah tadi Mbak Desianti udah lagi senyum-senyum ya. Mbak Sugi mana? Ayo. Diklik ininya, reactionnya. Kalau Mbak Vika nggak apa-apa karena lagi di jalan gitu ya. Hati-hati di jalan, mudah-mudahan cepat sampai ya. Hmm. Ayo Mbak Sugi bisa nggak kasih reactionnya? Jadi kelas saya sih santai aja lah. Boleh sambil minum juga tapi tetap fokus ya. Mbak Des, bisa chat nggak Mbak Des? Kita mau perkenalan dulu ya. Mau perkenalan dulu, tapi boleh on cam nggak sebentar? Biar kita foto dulu. Mau dua device, Mbak Suki. Biar ini ya, biar dua, memang dua device. ah, apa iya Bu? Ini tadi HP-nya kebanting Ibu. Nah, baik kita kenalan dulu ya. Jadi saya pengen tahu juga teman-teman asalnya dari mana karena kita pertemuan pertama. Jadi kita berkenalan dulu ya. Jadi perkenalkan, tapi perkenalannya dengan membagi makanan ya. Mau nggak? Jadi makanan favoritnya apa? Misalnya gini, halo teman-teman, nama saya Meli Siagawati, saya asal dari Bandung. Dan makanan saya berdinas di Unsia dan juga di beberapa kampus ya. Saya juga home base-nya di kampus Politeknik LP3I, kampus utama Bandung, gitu kan ya. Nah, hari ini apa namanya? Saya bertugas untuk juga mengajar di mata kuliah studi kelayakan bisnis ya. Nah, mohon maaf nih kita baru Iya. Vicon pertama, jadi seharusnya kita udah dua kali. Nah, mari kita berbagi di mana apa namanya? Makanan kesukaan saya itu adalah gado-gado. Dan gado-gado itu sebentar ini saya kasih ke Mbak Sugi. Silakan. Nah, jadi Mbak Sugi harus menerima gado-gado saya, gitu kan ya. Terus perkenalkan nama dan alamat, tempat sama apa namanya kegiatannya apa sekarang. Silakan saya kirimkan gado-gadonya untuk Mbak Sugi. Halo Mas Acep baru Ya datang. Ibu. Disimak ya. Terima kasih Langsung Bu terima. Makasih Bu Meli gado-gadonya. gado-gadonya gitu. Terima kasih Bu gado-gadonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Sugi Erlis, bisa dipanggil Sugi, bisa dipanggil Lilis. Nah, oke, tentu. Eh, Dari domisili saya, domisili saya untuk di provinsinya Provinsi Riau, kabupatennya di Rokan Hilir, Bu, oh, batas Riau masuk ke Sumatera. Riau lah ya sana ya. Kegiatan, iya, Ibu, batas ujung-ujung. Iya. Kegiatan saya mengajar di SMK Widya Karya, Bu, SMK swasta dekat sama tempat tinggal saya. Mengajar ya. Makanan kesukaan Mata saya, mata pelajaran apa iya tuh? Ibu. Mata pelajaran apa Untuk kira-kira? kelas, kalau
mata pelajarannya ada sarana dan prasarana kantor gitu Bu, sekolah. Terus untuk di jurusan akuntansinya praktik akuntansi lembaga gitu Bu. Hmm, keren, 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 keren. Terus Dan makanan makanan kesukaannya adalah kesukaan saya rujak. rujak. Ibu biasanya senang Iya, banget ya, kita senang banget rujak seger-seger, rujak, salad, dan lain-lain. Dan rujaknya mau dikasih ke siapa nih? Kayaknya kalau Mbak Vika rujaknya nggak mau bisa, nggak dikasih bisa kita ke, kasih nih lagi di jalan. Boleh ke Mbak oh Desiati iya, atau ke Mas Acep? oh boleh ke Mas Acep dulu aja Ibu. Mas Acep, tolong diterima rujaknya. Terima kasih. Ya. Halo Mas Acep, masih di mute. Tuh, barusan ini kita masih berkenalan ya. Assalamualaikum Ibu. Misalnya dikasih rujak tuh sama Mbak Sugi. Tolong Ibu tadi diterima ya, terus perkenalan. ini kan saya baru join banget nih tadi. Ini ya Bu, makanan kesukaannya dilempar ke saya bilang Iya. terima kasih gitu ya. Oh Betul. gitu. Ya. Assalamualaikum, terima kasih Mbak Sugiarlis. Rujaknya ya tadi ya. Ya, Ya, Wah pedas banget nih Mbak. Halo, Assalamualaikum. langsung perkenalan deh. Waalaikumsalam Mas. Assalamualaikum, nama saya Acep Setiawan, biasa dipanggil Aswan. Saya domisilinya di Purwakarta, Bu, Hmm, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. ya. Marangi, Ya, Marangi. Haji Yeti deket banget, Bu, di daerah situ, Bu. Mhm. Dinas di mana, Mas? Kang, Saat atau ini, Purwakarta mah Akang gitu kan ya ya. betul, Akang. Saya dinasnya di perusahaan vendor vendor kecil gitu, Bu, tapi supply-nya ke BUMN, ke Hmm, Kujang sama Peruri. supplier lah ya. Ya betul, tapi skalanya masih skala kecil, Bu. Apa-apa. Nanti sudah belajar skala kelayakan bisnis, kita bikin usaha sendiri lah ya. Siap. Dan makanan kesukaannya siapa nih? Kita kasih ke ada Mbak Desianti, ada Mas Aldi. Saya makanan kesukaannya setahun terakhir ini salad sih, Bu. Ci. Lagi Ada rujak, ada sehat. salad, ada gado-gado. Ini semuanya appetizer semua ya. Iya. Saya kasih saladnya ke Mbak Desianti. Belum kan ya? Belum. Ini kita Oh, baru berdua siap. ini. Ini baru Oh, baru gitu. pada muncul Siap, nih. Ibu. Terima kasih. Diisi lagi Bu. Iya. Terima kasih Kang Acep. Makasih saladnya. Siap. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bu. Perkenalkan, nama saya Desianti Tambunan. Saya domisilinya di Kampar Riau. Sekarang lagi di Kampar Riau, kerja di Kampar. Di PT BPR Primario Sentosa, perban, eh, perbankan tapi swasta. Oke. Oh, Saya ada orang di Riau nih bareng sama. Oh, jauh juga. Jauh nggak sama Mbak Sugi? lumayan Bu. Bukan hilir ya Mbak Sugiyarti tadi ya. Cuman kami sama Bu, sama dari LP3I. LP3I Bandung tapi kuliahnya di Pekanbaru. Tapi Ya. angkatannya berbeda. Waktu wisuda ke Bandung nggak? Enggak. Enggak. D3 kemarin Pantesan, enggak wisuda Bu. pantesan nggak kenal saya gitu kan. Mas Aceh dari Iya. mana sebelumnya? Ini berarti semuanya konversi ya? Saya Bukan dari konversi nol. LP3I Konversi Bu. Bandung, Bu. Oh sama. Oh, sama semuanya. Saya Sama LP3I Bu. Bandung, Bu. Yang mana? Kampus mana? Pahlawan, Bu. Tapi saya itu lulusannya udah lulusan lama banget, Bu. Masa nggak kenal saya? Saya 2013 lulusnya, Bu. Ya, orang saya masuk 2000, saya masuk 1998 loh. Oh gitu. Jurusan apa? Kebetul. AB. Administrasi bisnis, Oh, betul. ya, siap, siap. Wah, ini 2013, jangan-jangan Bu. ini semuanya kelas ini konversi LP3 grup lagi ya. Sampai yang ngajarnya Sepertinya, juga Bu. ya. Betul. Anggap aja reunian ini tadi ya. Baik, Mbak Desi. Tapi Mbak Vika udah nyampe belum atau masih di kendaraan, Mbak Vika? 5 menitan lagi Bu saya sampainya Bu. Oh ya sudah, oke, oke. Takut ah kalau lagi di jalan ya. Nah, Iya maaf ya Ibu.
Iya, nanti kalau udah nyampe info ya, juga kita mending foto dulu dah, foto dulu di awal, Siap, tapi Bu. udah ini ya, biar. Nah, jadi teman-teman semuanya, ini sebetulnya kita telat nih ya. Kan udah pertemuan kelima, mau kelima kan ya? Mau kelima, apa namanya, baru Vicon, harusnya sudah 2 kali. Jadi untuk kelas ini, mungkin kita akan Vicon lagi akhir Mei lah ya, 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi untuk mereview apa yang sudah kita lakukan dan apa namanya sudah kita pelajari. Jadi kan teman-teman sehari ini apa namanya mengambil mata kuliah studi kelayakan bisnis. Ya, saya harapkan sih semuanya bisa eh, apa ya bisa menjadi business owner. Kan keren ya. Ilmunya salah satunya adalah harus tahu bagaimana studi kelayakan bisnis itu. Kan sekarang lagi banyak banget ya bisnis-bisnis. Kalau di Bandung itu lagi banyak bisnis. Kalau kopi kayaknya di mana-mana ya. Kopi ya, kafe gitu, ya, coffee shop. Menjamur, Bu. Menjamur kan. Nah, itu juga itu saya bingung juga di Bandung atau di lokasi teman-teman kan menjamur. Apakah betul-betul sudah melakukan studi kelayakan bisnis? Gitu ya. Karena saya lihat di Jalan Riau aja. Kopi Jenderal, ada Sky Kopi, ada gitu. Hah, nggak salah sepanjang jalan gitu ya. Itu kan berarti si kompetisinya sepertinya sangat-sangat ketat lah ya. Begitu pula di Bandung itu lagi menjamur sekarang baru banget ya, setahun belakangan ini. Ini Family Mart di Riau ada nggak? Mungkin kan selama ini yang merajai kan si merah dan si biru ya. Ada Indomart, ada Alfamart. Itu juga coba teman-teman perhatikan. Di mana ada si merah itu ada si biru gitu ya. Di mana si biru ada si merah. Sekarang ditambah tuh, ditambah dengan ada si hijau ya. Yang Family Mart itu kan hijau putih tuh. Kalau di itu ada Mbak Sugi di Riau udah mulai ada namanya Family Mart. Adanya cuma Indo dan Alfa. Masih di mute, belum dinyalain ininya mic-nya. Tinggal diklik audionya. Kalau di Purwakarta gimana Kang Acep? Lagi Di di Hah? Purwakarta udah ada, Bu, muncul 1 2 titik, tapi memang benar lokasinya tuh memang kayaknya memang di padat penduduk gitu, Bu. Berdekatan nggak dengan yang itu tadi? Tidak, Oh nggak, kebetulan. enggak, Bu. Kebetulan enggak. Saya baru Ah, baru ngeh ada 2 kayaknya tuh. mhm. Dan kalau di Bandung kan ramai banget tuh, kasihan loh itu yang sebelah-sebelah gitu yang lama-lamanya gitu ya. Karena kan Betul. konsepnya agak sedikit beda sehingga saya jadi tertarik. Oh ternyata, tapi kalau di Bandung tuh pasti depan mall dan deket mall. Mungkin sasarannya adalah burtok ya, burtok. Tahu burtok? Apa coba burtok Mbak Desi? Bu, betul. Bubaran toko gitu kan. Atau burik, burik, apa burik? Nggak tahu, Ibu. Burik apa? Bubaran pabrik, gitu kan? Nah itu kan suka suka rame ya gitu. Atau juga sepertinya segmentasi pasarnya itu pasarnya anak-anak muda yang pengen makan simple, gitu ya, gampang, murah. Orang biasanya kita minum kopi, Mades kalau kalau pesan via online kopi merek tertentu berapa? Kopsus, kopsus. Kan sekarang lagi ini banget kopsus tuh ya. Gula aren gitu ya atau apalah. Berapa harganya coba? Di sini jarang beli, Bu. Ah jarang. Kang Iya, Aceh karena dia sering. tuh di desa juga kan, Bu. Dia nggak Oh ada enggak ada? via online itu di sini, belum ada. Ah, ya ya Harga ya. normalnya 25, Bu, tapi kalau Nah, udah masuk online bisa di 30-an, belum ongkirnya. Betul. Di 28, 25 apa segala macem. Betul. Nah, si Family Mart ini kan anak-anak muda friendly banget itu harganya sampai ada yang 11.000 dengan yang sama dan rasanya sih ya menyesuaikan lah ya. Tapi ternyata bikin rame. Nah, itu berarti kan kita lihat tuh studi kelayakan bisnisnya seperti apa.
Nah, nanti juga siapa tahu teman-teman mungkin saat ini sudah mau mencoba bisnis usaha sendiri gitu ya. Nah, apakah betul-betul harus di research ya seperti yang di mana di bab satu mungkin ya bab satu bab dua kan sorry sesi satu sesi dua itu kan bagaimana studi kelayakan bisnisnya itu berdasarkan apalah gitu. Masih ingat Kak? Ini kita kan nggak usah lama-lama ya. Saya hanya mereview saja dan juga ketemu teh langsung ngasih tugas nggak apa-apa ya. Apa Ibu? Kalau boleh sharing nggak? Yang lain tugasnya mata kuliah lain apa? Banyak nggak? Kalau saya nanti nggak usah banyak-banyak deh. Padahal udah ngerjain tugas apa aja dari mata Hmm, kuliah lain. udah beberapa sih Bu. Aduh, ngelek lagi jaringannya. Nggak usah pakai nggak on cam juga nggak apa-apa mungkin ya. Nanti aja kalau kalau nge-lag jaringannya. Iya Bu, Karena kadang-kadang kalau soalnya di video ya supaya desa nggak mati lampu atau mati lampu jaringan susah. ya makanya itulah Ya, berarti perjuangan ini ya siapa tuh bahkan katanya ada yang di mana ya dinas di mana gitu ya dia kalau mau kuliah tuh ngafe dulu loh ngafe di mana ada iya Bu, di sini jaringannya ya bagus susah gitu ya banget. tapi nggak apa-apa ya ya Vicon ini kan Ya ampun. ya Vicon kan ya ya biar ketemu juga lah ya masa sih kita nggak pernah ketemu ya antara dosen dengan mahasiswanya gitu ya Kang Acep Ya, berarti saya baru ngobrol apa sih? Ya, itu tadi ya studi kelayakan bisnis seperti apa? Gimana ada pertanyaan nggak? kalau saya sih Bu, karena kebetulan pelaku UMKM juga, Hmm, saya tuh dulu cuman ini Bu, cuman berdasarkan ini pengamatan sendiri aja. ya, Usaha saya kan ada di jasa ya Bu, di laundry. ya. Ada di laundry. Nah, saya tuh hanya mencari lokasi yang memungkinkan toko saya itu cepat gitu Bu ininya. Nah, kebetulan saya targetnya itu di dekat-dekat rumah sakit gitu Bu. Ah, kenapa dipilih di dekat rumah sakit? Coba. Eh, Alasannya apa dari sisi bisnisnya? Pertama sih pasti kan di area rumah sakit itu tuh banyak perawat, banyak dokter yang memang tugasnya nggak hanya selalu orang situ tuh Bu. Banyak banyak orang luar, udah pasti mereka ngekos. Nah, target-target saya tuh sebenarnya anak-anak kos kayak gitu Bu. Dan kebetulan memang di area-area dekat rumah sakit itu memang banyak banget kos-kosan Bu. Ya, Jadi ya, saya ya. tuh hanya studi kelayakan bisnisnya kalau bahasanya sekarang yang sedang dipelajari mungkin oh dulu saya juga mengamatinya eh ternyata ada nih mata kuliahnya juga gitu kayaknya Bu. Iya, ya. Tapi memang terbukti dalam setahun tuh saya bisa buka 5 cabang Bu Wow. dengan target yang kurang lebih sama. Mhm, mhm, mhm. Dekat perumahan, dekat rumah sakit gitu Bu. Cuman Laundrynya yang ini nggak, Kang Acep? Kalau di Bandung laundrynya tuh yang pakai koin gitu loh. Saya oh penasaran belum pernah ya nge-laundry ya. Yang mesin cucinya banyak. Teman-teman ada nggak di Rio tuh ya? Kita tinggal ya masuk aja gini sendiri. Biasanya kalau dulu kan zaman dulu saya di kilo gitu kan ya. Di kilo ya apalagi ya udah tahu beres disetrika ya gitu. Sekarang masih justru lebih. konvensional sih Bu saya. Oh itu yang itu ya dari diterima di Iya, kilo gitu. udah Karena gitu-gitu ya. kebetulan kalau di daerah saya itu yang koin malah sepi, Bu. Ada beberapa titik yang koin. Jadi kan kebanyakan itu self service ya, Bu. Ya, Karena mereka tuh ya udah mungkin ngapain masih nyuci sendiri, ini sendiri gitu, Bu. Kayaknya ya. Karena ya, ya, mungkin ya, ya. basicnya mereka pekerja, mungkin capek, ya udahlah nyerahinnya ke yang masih konvensional gitu, Bu. Nah, tapi semenjak COVID memang kan banyak layoff ya Bu, banyak PHK. Nah, Mm-mm. di situ tuh mulai makin menjamur Bu. Hmm. Jadi ya memang berasa banget si omsetnya memang turun. Karena Ah, mungkin si customernya kebagi-bagi gitu sih Bu. ya, 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 ya. Nah, kemarin Kang Acep ya itu tadi baru satu ini ya, baru satu pihak istilahnya ya
Dilihat Betul, dari yang ramainya saja, padahal sebetulnya betul. ada ilmunya. Ya, coba nanti berarti sekarang, alhamdulillahnya ini ya, alhamdulillahnya apa istilahnya, bagus lah ya di ininya ya, rame lah. Terus kan udah berapa Betul. sebelum berapa tahun berarti? Udah berapa tahun? Saya dari 2017, Bu. Berarti hampir 9 tahunan, Bu. 9 tahun bertahan ya. Tahan, Bu, alhamdulillah. Ya Hmm, cuman gitu omsetnya turun karena banyaknya persaingan, kompetitor. Bu. Ya, kompetitor dan ternyata ya itu tadi kekinian-kekinian. Tapi mungkin laundrynya Betul. Mas Kang Acep tuh ya itu tadi kalau saya sebagai pekerja betul. Ya, Betul. ngapain gitu kan? Kan kalau yang laundry koin itu berapa jam itu ya? Ya, masih nungguin, Bu. Harus Ada dilakuin satu sendiri. jam kita harus nunggu gitu? Bisa. Sampai kering doang bisa 1 jam. Oh, berarti keunggulannya apa? Harga? Ke- Keunggulannya mereka ya bisa lebih cepat aja sih. Ditungguin. Cuman Bukan waktu ini, mereka bukan murah, bukan murah. kurang lebih sama, Bu. Tapi mereka lebih, mungkin kalau yang pengen, oh ini mau dipakai nih besok pagi atau apa. Nah, Hmm? mungkin larinya ke situ kayaknya ya. Oh, gitu Eh, ya. Karena kalau yang konvensional biasanya 2 hari, 3 hari gitu ya. Kalau enggak Betul, ada yang ekspres, ada yang apalah gitu ya. Boleh, tapi betul. harganya lumayan. Nah, tapi semenjak ada itu, saya kepikiran malah jadi digabung gitu, Bu. Ada yang pengennya di toko tuh ada yang koin juga, ada yang konvensional. Jadi Iya. buat Ya udah, orang-orang yang mau cepet, ya udah pakai koin aja gitu. betul. Berarti harus reinvestasi. Iya, Ya. cuman mahal banget, Bu, mesinnya. Oh gitu? Kalau Iya, saya lihat ada seminarnya, Mas Aceh, apa betul. namanya, Mas Aceh, seminar laundry, bisnis laundry apa gitu. Ya. Saya pernah mampir di TikTok saya, hah, sampai ada juga ternyata bisnisnya mungkin franchise atau apalah, mungkin itu ke depan bisa ditindaklanjuti ya kalau memang ada pengembangan-pengembangan itu. Nah, jadi teman-teman itu Kang Aceh Pak udah sangat-sangat berani sekali gitu ya dengan beberapa poin-poin saja. Padahal sebetulnya ternyata kan studi kelayakan bisnis ini ya itu tadi untuk menghindari resiko kerugian. Bayangkan, hmm, dulu saya ingat ya, pernah ada restoran abnormal, pernah dengar? Iya, Bu. Sekarang tutup semua di sini juga. Ya, udah berapa tahun tutup. Kalau Mbak Desi sama Mbak Sugi deh, coba restoran apa yang dulu terkenal banget. Sekarang tutup. Apa kira-kira di daerah Riau? Enggak restoran sih, Bu. Kalau menanti restoran masuk restoran tuh enggak, Bu. Oh, Biasanya kan menanti cuma itu, minum. kue, kue. Nah, punyanya ini, Bu. Siapa namanya itu? TikTokers juga yang dia ke Jepang Oh, lagi deh sibuk. Cuman menanti kemarin tuh rame. Tapi karena udah banyak persaingan juga kan, Bu lagi. Udah enggak tutup lagi semuanya. oh menanti ini, menanti teh Menanti. minuman. Menanti Punyanya si punya. Jeremy Pauline itu, ya Ya, kan? Jeremy Nah, Pauline. Iya. Di saya tapi, juga tutup itu, Bu. tapi Tutup, Bu, di sini. sebetulnya saya dengar-dengar tutupnya bukan karena ini, bukan karena Oh padahal kan iya, enak ya. Nah, karena dia enak. ditipu katanya ya. Iya, benar-benar benar. Nah, berarti Itu pernah dengar juga. sebetulnya mungkin ya. Tapi karena kita tidak tidak saya nggak apa namanya nggak mengikuti terus full gitu. Kalau yang saya dengar sih dia ditipu kan rugi sehingga apalah gitu. Berarti apakah yang bersangkutan melakukan studi kelayakan bisnis gitu ya? Karena kan itu tadi dari vendornya, dari ini mulai dari apa misalnya menghindari resiko kerugian harus dicek dulu dong gitu ya apalagi mungkin dia punyanya gue nginvest nginvest doang deh berapa puluh ratus juta misalnya gitu kan ya dengar-dengar kan mereka berame-rame lah gitu mungkin ya itu tadi banyak lah banyak faktor ya gitu. Lalu juga kalau misalnya yang kedua selain untuk menghindari kerugian itu adalah ya memudahkan perencanaan ya. Jadi oh ya karena udah yakin nih gitu kan ya. Kita nggak usah survei sana, survei sini segala macam. Tapi kalau udah oke, oke direncanakan titiknya di sini. Ya, itu bisa langsung dilaksanakan. Lalu memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Oh, maksudnya gini. Kira-kira di Mbak Sugi di Riau nih, di Riau katanya kan sekarang jaringan aja agak kurang bagus ya. Kurang bagus Iya atau ya, Bu. jelek atau gimana? Emang nggak ada jaringan di sana?
Ada sih Bukan Bu, nggak ada, maksudnya ya cuman itulah kurang bagus. kalau untuk operator merah sejarah ya Bu, itu banyak ngeleknya sih Bu. Ah, kira-kira alasan apa itu? Gunung Kalau atau itu misalnya wilayahnya kurang bagus atau gimana? di Riau nggak ada gunung Ibu. Perasaan kayak di Bandung aja, di Bandung itu kan semuanya gunung-gunung gitu. Heeh. Di Riau Kurang apa tahu sih pantai? Bu atau karena oh lahan sawit Ibu. Oh sawit, ya 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 ya, ya. Iya Ibu. Di Nggak tahu sana. itu Bu karena mungkin peminatnya juga kurang mungkin ya Bu. Jadi dari perusahaannya itu kurang apa ya? eh, Perawatannya mungkin kurang gitu ya Bu. Ya, terus mungkin di Sumatera Harganya juga ya juga begitu ya. Di Sumatera mungkin karena terlalu besar apa segala macam gitu ya. Padahal kan penduduk rame ya. Mungkin ada beberapa perusahaan tidak mau mengambil resiko, yaitu tadi mungkin banyak kendala-kendala ya. Sehingga mm-mm. paling apa? Telkomsel yang merah, si merah. Atau apa yang Merah Telkomsel Bu. kalau Telkomsel kan Kalau karena di didukung dengan jaringan yang banyak, itu pasti bisa di mana-mana. Kalau yang lain? kalau untuk kayak Tri, Mm-mm. Indo apa Eksis itu lancar sih Bu. Mhm. Harganya juga murah Bu. Orang banyak minat tuh karena murah paketnya. Ya, murah tapi kalau Paket-paketnya jaringannya juga jelek kan sama besar. aja bohong ya. Tapi Iya, Telkomsel di tempat iya Bu. Desi juga kadang hilang-hilang Bu. Oh ya? Padahal kan Telkomsel Iya. katanya kan banyak BTS apa ya itunya lah jaringan-jaringannya ya. Mm-mm. Cuman nggak tahu mungkin karena memang di sini di pelosok banget gitu ya karena dekat dengan PT RAPP Mhm. tapi di eh gimana ya di tengah-tengah lahan persawitan di Hmm. tengah-tengah eh, perusahaan RAPP yang di situ tuh nggak terlalu bagus jaringannya Bu. Ya, ya. Kadang-kadang kalau mati lampu mati semua jaringan jaringan apapun mati gitu. Kadang kalau nggak mati lampu jaringannya mati ya mungkin karena kurang maintenance mungkin ya Bu ya. Iya, Kurang iya. diperhatikan banget gitu sama mereka. Ya sekarang ada itu ya, ada yang satelit itu apa yang punyanya Tesla itu? Apalagi ya belum masuk lah ya, katanya yang Belum gunung. ada Starlink, gitu. Iya, itu apa Belum Kang Acep? belum Starlink. Starlink. Nah, belum saya ada juga di tak. sini lagi Bu. Belum ada deh saya lihat lagi. Kan ingat waktu ada bencana ya, yang bisa bencana di Iya mana Kang iya. Acep yang kemarin itu kan yang besar lah gitu kan ya. Oh, Betul. malah malah Starlink yang bisa ya gitu. Dan Ya. itu namanya bisnis ya. Ternyata kan sebetulnya apapun sekarang yang berhubungan dengan teknologi itu bisnis loh. Betul nggak? Ya. Sekarang buka kafe nggak nggak apa namanya? Tidak terkoneksi dengan internet atau dengan digital pemasaran apa segala macam. Ah, repot. Kang Acep itu laundrynya apa teknologinya Kang Acep? Masih konvensional, Bu. Pakai mesin pengering dan setrika uap. Ah, tapi maksudnya untuk pemasarannya, bukan pemasaran, untuk sarana komunikasinya, medianya, punya WhatsApp khusus dong. Ada nggak untuk Putus-putus, Bu. Gimana, berkomunikasi? gimana? Ya, untuk berkomunikasi dengan pelanggannya atau dengan pelanggan itu kan pasti ada WA khusus dong, WhatsApp. Saya sih di Nota memang sengaja, Bu, di semua cabang pakainya nomor WA saya. Jadi saya tuh bisa nampung kalau ada komplainan customer atau apa. Jadi pusatnya ke saya, terus saya tinggal tahu nih ini tuh komplainan di cabang yang mana gitu sih, Bu. Masih Hmm. sesederhana itu. Ya, ya, ya. Masih menggunakan metode, jangan-jangan menggunakan metode ini, tukang cukur. Apa tuh, Bu? Coba kita perhatikan tukang cukur ya. Coba dianalisis. Halo Mbak Vika, udah nyampe di rumah? Lagi beli makan, Bu. Mampir dulu. Tenang, tenang. Berarti nanti Lumayan, kita, Bu. Proses ke rumahnya harus naik dulu ke atas. iya, iya, nggak apa-apa. Ini masih bahas-bahas. Nanti kita di akhir-akhir kalau Siap, udah nyampe Bu. di rumah, kita tanya jawab ya. Iya, siap, Bu. Ayo teman-teman, itu tadi apa namanya tentang yang berhubungan dengan teknologi itu tadi tukang cukur. Ayo bisa dianalisa nggak?
Kalau kita melihat tukang cukur di boleh di barbershop atau yang konvensional, manajemen tukang cukur. Nih karena kan kita belajar manajemen juga ya, belajar bisnis juga. Walaupun kecil-kecil, salah satunya adalah yang jagoan itu manajemen tukang cukur. Tapi nanti kalau skala kecil, oke. Maksudnya apa coba? Yang di DPR lah atau yang kecil-kecil. Mulai dari apa manajemennya bisa dilihat. Itu semuanya kan sendiri. Tuh nggak? Ya, Kadang-kadang. Coba yang cowok biasanya gimana aja sih? Kalau kita sih pasti ke salon ya teman-teman ya. Kalau ke salon kan bukan manajemen tukang cukur. Biasanya cowok kan cowok tuh simpel ya. Nah, gimana Kang Acep boleh cerita nggak kalau Kang Acep dicukur kebetulan kalau atau di barbershop juga saya nggak ini Bu, nggak cocok nih potongannya. Jadi saya nyalon? yang paling murah sih Bu di Joni lah, Oh Joni. masih Oh itu mah terjangkau. Joni mah itu bukan bukan tukang cukur itu mah udah profesional ya. Tapi kalau misalnya tukang cukur itu kita lihat berarti dia mulai dari buka toko kan sendiri gitu kan ya. Tuh, Terus beres-beresnya sendiri. Terus ada customer, langsung dia kerjakan sendiri. Sesudah beres, bayar dong. Betul? Bayar sendiri juga. Pas udah customernya terakhir, beres, nyapu-nyapunya juga sendiri. Sampai beres-beresnya sendiri. Nah, ada loh teman saya yang begitu karena dia nggak percaya. Tapi semakin besar bisnis kita, gitu ya, apalagi Kang Acep udah punya cabang banyak, mau nggak mau kan berarti harus belajar si manajemen itu tadi. Ya, karena yang paling sulit apa coba apa as a manager apalagi teman-teman kan udah ada yang jadi business owner. controlling Bu. Oh ya paling susah controlling ya. Pemasaran, pemasaran kan Ya, bisa macam-macam ya. Bisa betul. bisa word of mouth tuh paling murah ya. Teman-teman, sekarang tuh ada strategi baru namanya guerrilla marketing. Pernah dengar nggak? Guerrilla marketing. Itu istilah baru tuh. Ya, jadi guerrilla marketing itu adalah marketing bergerilya yang murah. Pokoknya gimana cara strateginya adalah yang menciptakan strategi-strategi yang murah untuk memasarkan. Salah satunya adalah WOM. Pernah dengar WOM? Word of mouth. Nih, Mbak Vika beli Nah, Bu. makanan, ya beli makanan karena udah pernah nyoba nggak? Atau katanya enak gitu? Atau lihat di TikTok atau dekat rumah atau gimana? Saya makannya itu lagi Bu ya. Zona nyaman, ayam. Nggak mau mencoba-coba yang lain ya? Kadang nyoba Bu. Kalau biasanya saya nyoba yang baru. Kalau ada yang viral kadang-kadang sih sama teman-teman di kantor biasanya deket kantor. Ya, pengen coba aja rasanya gimana gitu ya. Kalau Iya, kalau betul Bu. cocok lanjutkan, kalau enggak, oh ya udah yang penting udah nyoba Iya, gitu yang kan penting ya. udah nyoba gitu. Karena sekarang itu katanya yang murah ya, promosi yang murah itu salah satunya adalah menggunakan word of mouth itu tadi. Eh, enak loh ayam goreng di sini 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 sini. Pakai iklan nggak kira-kira? Kan enggak ya. Tapi setelah itu kita malah ngikutin ya. Katanya enak, katanya enak, katanya enak walaupun mahal misalnya. Tapi kan nyoba ya. Bahkan sekarang ada namanya electronic worm. Ada pernah dengar? Karena basic saya di marketing, jadi saya juga share juga untuk yang masalah studi kelayakan bisnis ini. Electronic word of mouth. Masih ingat gak? Karena kita sekarang Belum. era digital, kita suka nge-review-review, betul? Kasih bintang 5, kasih bintang, ya segala macam. Kalau misalnya di online kan kita suka lihat, ini coba rate-nya ya, apa namanya? Ya, Nilainya berapa nih? Ternyata nilainya cuma 2,5. Kan jadi penasaran ya, misalnya. Oh, ternyata di bawahnya nge-review, review, review. Oh, itu namanya adalah e-worm, electronic word of mouth. Ya, hati-hati dengan bisnis kita di era digital itu. Karena sekarang kan semuanya terkoneksi dengan teknologi ya. Jelek langsung di bintang 1. Padahal cuman apalah gitu masalahnya gitu kan kasihan juga ya. Tapi kalau bagus ya itu tadi nge-review-review. Bahkan pernah nggak teman-teman
datang ke satu usaha gitu ya. Kita suka dikasih ini. Banyaknya sih resto ya, resto atau salon atau apalah gitu. Dikasih gratisan kalau kita mereview di Google. Pernah nggak? Betul. Pernah Ya, pernah Bu, sering. pernah ya. Kang Acep pasti seneng deh. Kalau saya sih seneng. Soalnya kan gitu. Ibu silakan direview dulu. Nanti saya kasih iced tea gratis. Ya lumayan gitu kan ya. Betul. Kadang mereka ngasih voucher, Atau voucher misalnya, diskon. ya atau voucher diskon kalau nge-reviewnya tolong dikasih bintang 5 ya. Atau segala macam ya. Ya, Mau nggak kira-kira customer kita? Ya mau lah. mau mau. Give something benefit katanya ya. Kalau mau. Itu juga promo ini. Promo juga sebetulnya secara tidak langsung promo. Mbak Vika pernah ngasih rating jelek nggak itu di online beli Gak makanan? pernah Bu, saya Bu. Gak misi lagi. Takutnya ngerusak usaha orang, saya pikirnya gitu sih Bu. Paling kalaupun Betul, komplain, komplain langsung misalnya via chat atau gitu, nggak yang sampai ngerating bintang di Shopee-nya gitu misalnya satu pelayanan nggak baik gitu, nggak sih Bu. betul. Ya itulah kita ya. Maksudnya kalau kita kan ngerti banget ya. Orang yang kerja, orang yang bisnis atau apa segala macam kan itu usaha ya. Tapi kan netizen itu ya, kok netizen itu customer-customer itu kadang-kadang aneh-aneh gitu ya. Nggak ada apa-apa, dikasih. Apalagi kalau yang ojol-ojol katanya. Yang ojol itu kalau dikasih bintang satu kan kasihan katanya langsung langsung apa Kang Acep? Langsung nggak dikasih order katanya ya. Dong di spend katanya Bu, Ya, penonaktifan. suspend. Aduh kasihan kan susah katanya ya menjadi itu tadi. Nah balik lagi adalah ke studi kelayakan bisnis itu bahwa kita selain teknologi yaitu tadi ada eh, pakem-pakemnya. Ya nanti teman-teman silakan dibaca aja. Pada intinya kan apalagi semester akhir ini ketika diharapkan nanti teman-teman menjadi pelaku bisnis kayak Kang Acep gini bisa lebih berhati-hati ya Kang Acep ya. Atau Betul. misalnya teman-teman mau jadi investor. Ya, alhamdulillah misalnya ada dana, ya kita juga harus tanya-tanya, lihat dulu studi kelayakannya itu seperti apa. Gitu kan. Jangan sampai percaya sama temen. Itu mungkin tadi banyak juga kan yang dibodoh-bodohin, ditipulah sama teman-temannya karena hanya modal kepercayaan tanpa studi kelayakan. Itu nah. Jadi, jadi, karena kita nggak usah lama-lama, udah jam 8 lah, waktu kita 15 menit lagi. Jadi silahkan materi sih saya yakin udah itu ya, udah dibuka-buka semuanya gitu ya. Paling nanti kita sepakati dulu nih. Kita kalau Zoom malam aja ya, kan kalau siang kan pada kerja, betul nggak? Betul. Saya di setiap awal tuh mau apa kesepakatan dulu gitu. Mau jam berapa? 19.30. Ya Bu, biar abis Isa. Ya, ternyata saya salah. Habis Isya sekarang 9.15 juga masih sholat Isya ya baru azan ya. Ya, Kan nggak ada yang di Di lu sini kita ya. 19.30 Bu di sini Hmm. isanya. Kita 19.30 jangan terlalu malam juga gitu. Untungnya di sini nggak ada yang ini ya. Kemarin saya kelas sebelah tuh ada yang di Papua. Jadi kita mau udah lagi asik-asik ngobrol. Mas Adam, di mana Papua? Jadi udah jam berapa di sana? 10:30 Bu. Aduh, kasihan banget. Ya Allah. perjuangan Bu. Iya, tapi lagi gimana di Bandung kan jam 7 gitu kan ya, 8:30 kan. Terus ada juga yang di Sulawesi, itu juga udah udah kita udah 8:30. Gimana juga ya udah kita makanya kesepakatan gitu. Jadi malam hari gitu ya. Terus sebetulnya sih kelas kita setiap Senin ya. Kalau Iya. di mana? Jadwal. Di jadwal. Mau gimana? Setiap Senin juga atau bebas? Jangan Senin deh Bu. Jangan Senin ya. Ya, Kenapa tuh? Saya biasanya kalau repot kerjaan ke bawah-bawa ke betul rumah juga. sama. Ini aja lah weekend lah misalnya ya Kamis Jumat Sabtu gitu ya bahkan Minggu juga nggak ada masalah juga ya kalau misalnya itu ya tapi Minggu buat istirahat lah ya buat keluarga ya malam atau Jumat Sabtu mungkin ya kalau sekarang kebetulan kan Rebo ya atau ini Kamis lah nanti juga. kita kita sepakati aja gitu ya saya tuh udah bikin WhatsApp grup ya tapi mulai sedih banget nih kelas ini kok mulai no respons nih. Atau gini
Kita kita pilih ketua kelasnya dulu deh. Kita pilih, ayo voting siapa? Boleh, Bu. Kang Acep aja, Bu. Mang Acep Atau aja, belum Bu. apa aja dah. Wah, Mbak emang Vika, saya ada di grup ya, Bu. Bentar, Bu. Saya banyak banget grupnya pusing. Iya, banyak banget sih. tapi kalau nggak ada di grup juga kan komunikasi kita sulit. Maksudnya minimum lah untuk inilah. Nanti teman-teman kan udah selesai kelas malah keluar aja, saya juga bubarin aja kan. Ini kan untuk kepentingan kita selama 1 semester kan, gitu ya. Saya sampai Betul. bikin grup di kelas Unsia kan ada 6 apa 6 kelas, saya pegang 6 kelas sama juga. Belum bimbingan TA, pusing juga ya. Belum di Ya, LP3I gitu kan. semester ini tuh memang hat trick banget nih, Bu. Kita kita tuh bareng sama TA jadinya agak ini juga. Udah mulai TA juga. Iya, Bu. Makanya Oh. saya agak kaget sih pas awal konversi cuman dapat 2 semester. Ternyata TA-nya itu di semester 2. Jadi kuliahnya jalan, TA-nya jalan gitu, Bu. Agak Oh, agak kejar-kejaran. betul. Dikira maksudnya konversi dulu, terus kuliah Ya, 1 tahun gitu kan ya. betul. satu Kirain 1 tahunnya full tahun, pembelajaran. ya semangat. Tapi memang tapi memang alhamdulillah jadi lebih cepat juga sih, Bu. Iya kan tujuan tujuan kita kan sekarang karir dan biar cepet ya, teman-teman betul nggak? Betul. Tuh, Ngapain Bu. lama-lama lah. Cuma memang time management ya. Betul-betul kerjaan siang, malam kuliah, waktu untuk TA. Biasanya TA-nya ya. TA-nya pembimbing siapa? Teman-teman udah dapat pembimbing TA semuanya? Saya Bu Dan Prima dari LP3I juga, Bu, Oh, Bu kayaknya. Fanda, ya. Iya, Bu Bu Fanda. Fanda, ya. Itu Bu Prima itu pasti malam loh. Iya, Karena dia, betul, jadi Bu. nggak jadi ngomongin enggak sih maksudnya. Beliau tuh apa ya? Dia nggak bisa ini karena baru beres dokter, pas dokternya selalu malam. Jadi mungkin kebiasaan, jadi pasti bimbingannya malam gitu. Tapi kalau saya mah Iya. nggak mau. Kalau saya sih jam 9 udah close ya. Jam 9 malam karena kita mau. Tapi weekend boleh gitu. Semangat ya teman-teman. Ada lagi Bu Mbak Suki, pembimbingnya siapa? Belum, Bu. Masih Oh pengajuan belum. ini, masih buat kerangka konseptual aja ini. Oh, tapi belum dapat TA-nya. Belum dapat pembimbing TA. Belum, Ibu. Oh, belum. Mudah-mudahan sama Ibu. Semester depan masih, Bu. Ya, semester depan. Iya, semester Hmm. depan. Ya, kenapa tukang Acep Sama, bisa Bu, sama Mbak ikutan Desi. langsung TA ya? Eh, Nggak tahu. kebetulan kan konversi itu memang di ininya, Bu, di setting ininya sama pihak Unsia nih, Bu. Ya. Oh, Jadi memang Tapi misalnya mungkin Mang Acep dapatnya TA-nya di semester ini, Bu. ya, ya, ya. jadi kemarin tuh kan saya yang udah lulus SKS-nya Mhm. 121 kalau nggak Ya. salah ya. Terus Mhm. kemarin semester satunya udah close, sekarang semester 2 tapi plus Langsung. TA gitu, Bu. Ya, ya, semangat, semangat. Mbak Vika Jadi agak itu juga udah TA juga? Mbak Vika udah TA atau belum? Sudah, Bu, lagi Udah. TA. Oh iya, iya, iya. Ya udah semangat lah gitu. Nah, tapi jadi aduh jadi nggak enak juga nih. Mau nggak mau kan kita penilaian mata kuliah itu kan ada tugas ya, ada sekarang nih Vicon, terus juga komen-komen kan gitu katanya ya, UTS dan UAS. Nah, maksud saya adalah saya mau backup ini aja. Jadi teman-teman saya nggak banyak-banyak lah, tugasnya 2 aja. Ada tugas perorangan, ya, ada tugas kelompok. Karena ini yang muncul empatan ya kelompok, ini kelompok yang pertama aja gitu kan ya. oke, ya udah kenal ya. Jadi saya nanti bikin bikin kelompoknya nggak ini nggak yang sesuai dengan Adlink. Kalau sesuai Adlink kan pokoknya 88 shot nggak tahu tuh siapa gitu kan ya. Ya, kita ini tadi. Nah, jadi kalau tugas perorangan itu dikumpulkan sebelum UTS. Kita kan 16 kali pertemuan ya. Ya 16 itu dengan UTS dan UAS. Berarti pertemuan ke 7 ya, 7 atau 8. UTS-nya mungkin pertemuan ke-8 itu tugasnya harus sudah dikumpulkan yang perorangan. Itu nanti bisa dilihat di adlinknya. Terus kalau yang tugas kelompoknya nanti aja lah setelah sebelum UAS ya. Itu kan jadi katanya ada yang ngasih tugas setiap minggu. Aduh, enggak lah kasihan juga lah. Yang penting kualitasnya bagus lah ya seperti itu. Ya Itu semangat ya. terjadi di semester kemarin, Bu.
Oh gitu? Hampir semua mata kuliah, tugas, kuis gitu. Setiap setiap pertemuan? Tiap mata kuliah Aha. ada tugas kelompok, ada tugas individu. Oh, ya orang aturannya dari usia begitu gitu kan. Iya, Kalau betul. saya sih satu-satu aja gitu kan ya. Betul. Nah, untungnya yang semester ini nih, saya ngerasanya nggak tahu memang di settingnya seperti itu kali ya. Hmm. Dosen-dosennya mungkin ya udah suruh fokus TA kayaknya gitu tuh. Jadi Oh, si tugasnya saya malah baru dapat satu tuh dari cyber dari security. mata kuliah cyber security sama kalau Pak Farid itu bisnis big data itu cuman kuis-kuis aja Bu. Setiap pertemuan pasti ada kuis. Oh, ya, ya, Kalau ya. yang lainnya aman nggak ada sama sekali Bu. Tapi pasti pasti ada itu tuh satu, karena kan nilainya juga sistem begitulah gitu. Iya. Justru saya jarang ngasih kuis-kuis, tapi ternyata kuis juga ini loh, ada nilainya ya, Bu, kuisnya. kuis itu dapat 20 poin apa 40 poin ya, teman-teman. Itu tuh seru juga, Bu, ngejar-ngejar poin kita di peringkat di ininya. Oh ya, 40 Kang. 40 ya. betul. Nah, malah Kalau saya suka kuisnya ini, kuisnya gimana? Kalau saya sih biasanya rencananya inginnya bikin kuisnya di Google Form aja gitu ya. di Pertanyaan Edlingnya dijawab, langsung sih, Bu. ya? Di Ya maksudnya Edlingnya di situ ya. langsung. Ah, Heeh. ya, 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 ya. Oke, oke. Boleh, boleh. Nanti kita kasih lagi zaman nanti aja di akhir-akhir lah kuis mah. Dua kali juga deh. Harus Ya, disiapkan juga gitu. saya Nah, masih untuk seneng itu. oh ya. Oh gitu ya, Pak. Boleh kalau seneng kuis, poinnya gede ya. Gitu. Ya, betul. Kejar-kejarannya seru. Oke, baik. Nah, kalau tugasnya adalah ini nih, sebentar. Tugas perorangan yang namanya studi kelayakan bisnis ya. Berarti harus teman-teman kan bekerja di masing-masing perusahaan lah ya, masing-masing kan tadi punya usaha apa segala macam. Nah, ini tugas perorangan. Tugas perorangannya adalah mana ini? Bisnis. Sudah terlihatkah? Udah, Bu. Oh ya, tugasnya ini aja lah, gampang kok. Hanya ini sudah saya buatkan panduannya ya. Jadi membuat ini melihat bukan melihat sekiranya teman-teman mau membuat sebuah usaha atau sekarang kayak Mas Acep kan udah punya usaha, dituangkan aja di sini. Kalau Mbak Vika tuh kerja di mana tadi maaf? Dan Bu di Kementerian Keuangan, Bu. Oh, iya, grup itu ya, grup keuangan ya. Kemenke. Kemenku banyak banget itu Kemenku, LP3I dan apalah gitu ya banyak banget. Ya. Berarti kalau ya pasti harus ini sih ya. Kalau saya sih tidak menentukan perusahaannya mana-mana, tapi silahkan yang namanya bisnis sebetulnya sebaiknya sih yang swasta, yang seperti Kang Acep itu, gitu kan ya. Atau misalnya ada yang kafe atau apalah gitu ya. Coba lihat, ya itu tadi seandainya teman-teman mau membuat sebuah usaha, ya. Misalnya Mbak Desi di Riau, kayaknya ada peluang usaha apa Mbak Desi? Sawit di sawit Hmm, nih ada. apa ya Bu ya? Aja. Kalau saya challenge Mbak Sugi tuh bikin ini kan SMK tuh bikin bimbel. Bimbel Ibu. Misalnya itu kan peluang juga ya karena kan di guru SMK kan di sekolah kan. Gitu. Iya Ibu. Heeh. Mbak Des kira-kira apa Mbak Des? Ini mah Nggak berandai-andai aja dulu kita jadi business tahu ya, owner Bu. gitu. Soalnya di sini tuh memang masih sepi, Iya nggak justru terlalu ramai. karena sepi gimana caranya biar rame ya, toko kita atau apa segala macam bisa jadi masuklah. Coba ini aja didiskusikan gitu kan ya. Kira-kira apa ya untuk simulasi aja gitu ya. Mulai dari ya itu tadi profil dan latar belakang usahanya misalnya namanya apa. Kang Acep nama laundrynya apa? Abasi Group. Nah, ada filosofinya, ada. Abas itu dulu kalau nggak salah tuh semangat juangnya tinggi gitu aja sih, Bu. Oh, Dari situ. ya kadang kalau kalau usaha tuh coba kita perhatikan ya nama-nama perusahaan ya. Maju Jaya, Bintang Betul. Makmur gitu ya.
Cemerlang abadi. Bener nggak? Coba. Nanjaya, betul, Bu. Iya, berarti kan itu sebetulnya nama juga doa. Ya. Eh, Oh, sinar Kayak nama fajar. saya, Bu. Ya, coba Nama perhatikan kan saya pasti. Fitz juga kan, Bu. Subdi. i- iya, masa kita kasih namanya yang apa yang kalah gitu. Nah, jadi nanti mulai dari ini nanti saya share juga di Adlink ya. Nama produknya, nama jenis usahanya apa. Ya boleh misalnya nanti Desianti Kitchen misalnya atau apalah terserah lah ya. Terus produk dan jasanya rencananya apa? Tadi seperti Kang Acep, berarti kan udah jelas kalau Kang Acep tinggal ini aja, copas aja ke sini ya. Atau mau bikin bisnis baru juga alhamdulillah gitu kan ya. Usahanya bidang jasa laundry, latar belakangnya kenapa? Tadi kan udah diceritakan ya. Karena apa rumah sakit apa segala macam bisa di ini kan tadi gitu kan ya. Lalu dianalisa tuh segmennya siapa. Tadi kalau Kang Acep tuh berarti segmennya para pekerja ya. Para betul. pekerja targetnya adalah yang perawat apa segala macam yang memang tidak tidak apa ya istilahnya. Membutuhkan banyak waktu, mempunyai banyak waktu. Iya, yang tidak punya banyak waktu, punya duit, sibuk lah. Jadi itu jadi menjadi targetnya, gitu kan ya. Oh, Analisis pesaingnya banyak kan? Sekarang banyak, Bu. banyak ya. Banyak. Tapi yang lucunya di sini tuh pas tahun-tahun saya buka itu ada franchise, Bu, gede banget. Mhm. Sampai dia tuh buka di 24 cabang. Hmm? Mungkin karena manajemennya yang kurang, itu Hmm? satu persatu tutup, Bu. Padahal dari Aduh, sayang banget. padahal dari sisi eh, kemasan mereka bagus, modern lah. Dari tampilan tokonya juga udah disamaratakan. Yang Tapi satu standar gitu persatu ya. betul, satu persatu ini ternyata ya mungkin salah satunya manajemennya ada yang kurang. Kenapa saya tahu Pelajaran mungkin ya. kenapa saya tahu seperti itu karena ada salah satu ex pegawai mereka yang saya rekrut. Jadi saya tahu sedikit banyak ceritanya. Oh, gak apa-apa. Mungkin tapi memang mungkin bukan realnya seperti itu karena kan mereka juga sebenarnya nggak tahu full Iya, manajemennya ya. iya. Sebagai business owner harus begitu Kang Acep. Rekrut tuh yang apa namanya? Baik ya, Bu. Iya, yang pernah dari kompetitor itu gitu kan ya biar kita juga jadi marketing intelijen. Maksudnya adalah yang baik bisa kita ATM ya, betul? Amati tiru Benar. modifikasi yang kurang-kurangnya oh kita bisa kembangkan. Gitu. Boleh kok di dunia bisnis itu boleh yang begitu. Kan sekarang banyak juga yang istilahnya jadi apa namanya job hunter gitu ya. Teman saya tuh di Betul. HR tuh job hunter tuh dia dia nyuri-nyuri bukan nyuri-nyuri maksudnya ya dia itu betul-betul meng-hire di, di diculik sama mereka gitu ya karena saking bagusnya gitu kan ya eh, teman-temannya ya itu tadi tapi dengan penawaran yang tinggi tentunya profesional ya kerjaannya terus nanti aspek teknisnya misalnya lokasinya kan tadi di mana wilayah mana lah dan segala macem gitu ya proses produksinya berarti di toko tersebut ya Kang Acep ya. Betul, Bu. Langsung di lokasi. Mhm. Tinggal teknologinya pakai apa, berarti kan masih konvensional ya, tapi cuma hanya pakai mesin cuci biasa kan gitu ya. Mesin Mungkin cuci biasa. yang dimaksud dengan teknologi di sini adalah misalnya apa ya? Coba teman-teman, teknologi. Ini kemarin saya ini salah satu contohnya di Bandung tanpa waiter, tanpa waiter hanya ada kasir, waiternya hanya sedikit, udah pakai robot jalan-jalan cik 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 cik. Apa namanya I'm coming katanya gitu jadi si minumannya itu dianterin pakai robot ya terus ya udah kita tinggal ngambil Cik. Gitu ya lucu juga sih gitu ya nah mungkin itu karena teknologinya gitu ya. Siapa tahu ya harus ada lah ya gitu kalau di laundry teknologi apa sih yang kekinian Kang Acep Ya itu paling, Bu. Yang koin itu, Bu. oh koin itu karena saya belum pernah nyoba itu teh koin khusus atau kita beli atau gimana Iya di situ, Bu. beli Kayak time zone jadi, Bu. oh misalnya beli berapa? 10.000 atau berapa? Per jam atau? Mis- Misalkan nanti hitungannya per kilo. Kita mau masukin nih 10 kilo berarti harus punya koin untuk 10 kilo itu, Bu. Oh.
Tapi katanya ini ya, oh, sabunnya, apanya segala macam kita yang bawa. Nah, kurang tahu juga sih Bu, karena saya ngelihat yang tadi usaha yang itu tuh di sini agak sepi karena mungkin memang kurang cocok ininya deh kayaknya. Hmm. Kurang cocok lokasi karena kan pekerja kebanyakan capek ya Itu Bu. tadi capek betul. Ya saya Mereka dengar lebih. dari anak tukang kos, mahasiswa saya yang kos itu katanya bu, itu bu ada bagus bu. Tapi itu terus gimana? Iya itu teh bawa rinsonya sendiri, bawa deterjennya sendiri, bawa pewanginya Jadi sendiri. kayak sewa mesin doang ya Bu. Mesin doang ngapain kalian teh? Mungkin ya yang kurang air gitu mungkin ya seperti itu. Betul, Tapi itulah teknologi maksudnya self service ya bisa tinggal klik betul. langsung. Begitu pula dengan peralatannya yang dipakai gitu ya seperti apa. Terus banyak ya, tapi simpel-simpel aja lah. Bagaimana dengan mengelola SDM-nya gitu ya pasti dong ya. Minimal satu toko kan ada yang ngawasin ya. Kalau Kang Acep kan controlling keseluruhan, ada penanggung jawab tokonya siapalah gitu. Kan kayak Mbak Vika jadinya makan apa? Beli ayam, Bu. Ayam apa? Ayam crispy. Frances? Ya, Ayam crispy. ayam crispy. Tuh, jangan dikira ayam crispy itu banyak loh yang franchise-franchise ya. Betul? Betul, Bu. Itu coba ada nggak dari sisi SDM-nya kan ada tetap aja ada penanggung jawabnya gitu ya Ya, walaupun kecil ada koordinatornya, ada minimum dua, ada yang si cooknya atau si chefnya itu tadi sama apalah gitu. Itu mungkin nanti di, dibahas aja lah sedikit lah tentang manajemennya ya. Hukum legalitasnya mungkin kayak gini, kalau yang sudah besar kan ada PT, ada CV, ada yayasan yang begitu-begitulah ya. Sama analisis keuangan. Nah, Kang Acep berbagi, bagaimana dengan proses keuangan investor atau rame-rame? Dari investor atau misalnya udunan gitu usahanya atau modal sendiri nih Kang Acep? Kebetulan modal sendiri Bu, alhamdulillah. Udah lama ya sekarang tinggal tadi reinvestasi ya. Kalau Mas, Justru di oh, justru di cabang kedua ketiganya hasil dari cabang pertama gitu Bu. betul bisa membuka cabang lagi. Betul. Karena setiap satu cabang perlu berapa? Dulu Puluhan. awal-awal bisa 50-an Bu. 50. 50 dengan berapa mesin ini? Eh, saat satu mesin cuci, dua pengering, satu mesin uap. Oh, ya, 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 ya. Saya kira yang mesin palu gada Enggak Bu. ada ya Cuman itu ya ya. itu kendalanya memang karena mesinnya dipakai full Ya, 8 jam tiap hari. Kadang biaya maintenance-nya lumayan. lumayan juga Bu. Ya, ya. Karena itu tadi ya ada harga pokoknya, ada apa namanya maintenance. Biasanya yang paling susah itu adalah maintenance ya kadang-kadang ya. Betul. Kalau udah rusak, udah deh. Makanya cara menggunakan alatnya itu makanya kan kita kerja ada SOP gitu ya. Begitu pula dengan menggunakan mesin ya. Kan kadang-kadang pegawai kita tuh yang asal, aduh, padahal kalau kita sebagai owner kan, aduh itu tuh barangnya mahal gitu ya, harus digunakan dengan baik dan benar lah gitu. Betul Bu. Itu salah satu faktor kerusakan. Nah, itu jadi tugasnya hanya itu saja. Silakan teman-teman bisa mau mengamati boleh ya. Kalau mau mengamati berarti tinggal wawancara ya. Tapi kalau misalnya tidak, coba kita berangan-angan, aduh berangan-angan. Ya siapa tahu kan ya. Tadi Mbak Vika selalu jajannya ayam geprek. Saya pengen deh bikin. Satu toko kan kalau di dinas mah udahlah. Income bulanan oke kan dari dinas keuangan ya. Departemen keuangan mah udah aman ya. Amin. Siapa tahu nanti ada side income-nya bisnis kecil-kecilan. Tapi kita mulai dari yang kecil dulu. Oh ternyata misalnya kenapa bisnis ayam geprek? Ayam geprek. Ya, ya betul. Perayaman banyak banget ya. Coba bisa kita analisis nggak, Mbak Vika? Kenapa Iya, Bu, perayaman? banyak. Kayaknya semua orang hampir suka ayam gak sih, Bu? Semua orang suka ayam, terutama juga yang
paling umum tuh kan ayam goreng dan ayam crispy itu semuanya pasti suka lah ya. Simpel ya. Simpel Bu itu. Simpel dari suka, terus juga bikinnya simpel. Tadi prosesnya, ya prosesnya simpel, menjualnya pun mungkin karena banyak tidak terlalu ribet juga, kan tinggal paling tinggal apa Mbak Fika? Nasi, ayam, Iya, tambah saus misalnya gitu ya. iya betul Bu. Nah, sekarang paling ditambah ini, Jukut goreng Bu. topping. Iya, betul. Kenapa sih jukut goreng itu? Ini teman-teman yang di Riau udah pernah dengar jukut goreng nggak? Belum ya. Kita Bu, kira. apa tuh, Bu? Jadi kalau biasanya kan selama ini kita kol goreng ya, Mbak Vika ya, Hmm. kol goreng atau terong Betul Bu. goreng gitu ya. Atau sayur-sayuran pendamping makanan itu kan mentah-mentah ya biasanya ya, timun Betul. atau apa. Sekarang selada pun selada, waduh, selada juga digoreng. Selada air ya, kalau nggak salah ya. Betul Bu, selada air. Selada air digoreng, crispy, kriuk-kriuk ya, lucu juga. Bukan lucu, lumayan lah gitu ya untuk side dish-nya. Padahal kalau dirasa, rasanya apa coba Mbak Vika? Nggak ada rasanya ya. Nggak ada, tapi pakai ini Bu, pakai Micin Bu, masako. micin. Iya, pakai itunya lah gitu, asin. Pelengkap aja sih sebetulnya. Tapi itu jadi di mana-mana. Ya, Ya. jadi di mana-mana setambah jukut goreng, kol goreng, kol terong goreng seperti itu. Ya. Tapi di Riau ayam crispy banyak juga kan? Banyak, Bu, banyak. Di sini deh sudah bosan ayam dah, Bu. Ayam terus. Ntar lagi jadi ayam. Nah, coba, tapi laku, coba. Bisa, kan banyak banget. Laku Laku. nggak? Nah, Ya itu, berarti kan dia sudah melihat bahwa dari sisi persyaratan studi kelayakan bisnisnya aman itu. Orang-orang senang ayam, murah lah ya, terjangkau lah ya. Paling harganya berapa? 20.000 mungkin ya. 20.000 udah lengkap, itu sama topping apa segala macam. iya. Itu kalau sekarang telur tuh, kemarin telur-telur sekarang udah menurun lagi tuh. Telur, apa Kang Acep? Mbak Vika, udah pernah nyempet makan telur. Kalau apa sih Babe Cabita itu? Kalau di Bandung sih lumayan. Dadar beredar Bu. Ah, dadar beredar. Mbak Vika orang mana sih? Saya asli Bandung Bu, Oh, di mana? di Pada Suka. Pada suka. Caket atunya ke pahlawan. Mohon Ibu. Atau jadi tetangga ya. Jangan-jangan sama juga konversi dari LP3I. Enggak, saya dari Widya Tama Bu, pahlawan juga tapi lah. Oh iyalah. Betul. Oh, cuma ada tiganya. Iya, ada tiganya. Oh ya, siap, siap, siap. Semangat. Kerja di? Kementerian Keuangan. Oh ya tadi ya Kementerian Iya, Keuangan. Eh, Keren lah ya. Akuntansi kemarin. akuntansi Bu. Atau sekarang ngambil manajemen. Ya karena teman-teman tuh nanti gelarnya adalah sarjana apa sih? Lupa ya saya. SM ya, sarjana manajemen ya. Apa SB? Sarjana manajemen. Kalau zaman kalau dulu kan SE, manajemen, akuntansi segala macam kan ekonomi. Ya. Sekarang udah mulai lebih spesifik lagi gitu ya, SM. Nah, jadi itu saja mungkin pertemuan hari ini karena nggak terasa udah setengah 9, teman-teman juga mau beristirahat mungkin ya dan mengerjakan. Jadi tugasnya nanti saya upload dulu di Adlink. Jadi tugasnya seperti itu ya, dikumpulkannya sebelum UTS. Berarti pertemuan ketujuh harus sudah dikumpulkan. Insya Allah mungkin tidak terlalu memberatkan ya. Bisa lah sebulan, 2 bulan lah ya. 2 bulan mah bisa lah gitu. Atau lebih cepat lebih baik juga ya gitu. Nah tugas ini sebetulnya dikumpulkannya sebetulnya dalam bentuk PPT. Nanti kalaupun ada nilai yang kurang-kurang, ya misalnya UTS aduh pas-pasan, UAS juga pas-pasan, tugasnya oke lah. Atau misalnya ada yang kurang, paling saya mau pakai si laporan ini, si PPT ini atau si makalah ini untuk teman-teman kalau kurang mungkin harus dipresentasikan. Ya, tapi kalau kalau nilainya aman lah ya sudah lah gitu kan ya. Ini kalau aduh kayaknya masih kurang nih. Susah lah kalau her-her apa segala macam ya udah si tugas ini aja yang dipresentasikan lebih detail gitu ya. Jadi nggak usah bikin lagi. Hai, sip. Kalau sudah ada pertanyaan nggak? Berarti kita Zoom lagi, Vicon lagi akhir Mei ya. 2 minggu lagi lah ya. Silakan mungkin pertemuan ketujuh kita kita Vicon yang ketujuh itu harusnya udah 3 loh. Yuk kita foto bersama dulu. Mas Acep, Kang Acep, ayo Oke. kita itu dulu. Oke, Ini Bu. sedih, ini teh kelas paling sedikit tahu biasanya rame. Tapi mudah-mudahan Bu, Vicon yang kedua. saya juga belum dapat grup kayaknya, Bu.
Ya, nanti saya berarti saya link WA-nya Link saya grupnya taruh di di add link aja, Bu. ya di Adlink. Udah, tapi nanti saya kirim lagi katanya. Katanya banyak yang ini, Oh, udah. banyak yang ke apa ya? Kelap-kelap gitu lah mungkin ya. Kayak WA ya. Sip, formal dulu ya. Satu, dua, tiga. Saya mah penasaran sama Kang Acep nih. Kan kita di Bandung. Masa nggak pernah ini ya? Ya Iya, Bu. pakai gaya, pakai gaya. Sarangi. Bebas loh, bebas. Satu, dua, tiga. Sip. Jadi nanti fotonya saya share di grup, walaupun grupnya belum ada, pokoknya itu tadi ya. Biar minggu depan dan juga mudah-mudahan lebih aktif lagi. Ya, baik. Terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Istirahat ya. Mari kita ini, mari kibo, mari kita bobo. Karena Ya kan Bu, kita libur Bu 4 hari. ya saya nih kita long weekend kayaknya kita harus apa me time gitu ya. Swasta enggak, Bu. Sekolah swasta Iya. masuk di hari Sabtu. Atau mau oh ya udah, nanti kita lihat lah ini lainnya. Kita stop dulu ya.